Halo, selamat pagi para siswa kelas 8. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Pak Ari, dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8 semester yang pertama. Para siswa terkasih, pada pertemuan sebelumnya pada bab 1 kita sudah membahas tentang tema pribadi Yesus Kristus yang terdiri dari dua subtema, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah dan kemanusiaan serta kealahan Yesus Kristus. Nah, para siswa yang terkasih, pada perjumpaan kita kali ini kita akan masuk dan belajar bersama di bab 2 tentang Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah. Para siswa yang terkasih, pada bab ini nanti kita semua akan diajak untuk mendalami tugas perutusan Yesus yang sungguh Allah sungguh manusia, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah, di mana Allah berkenan turun ke dunia, solider dengan manusia dan hidup bersama manusia dalam diri Yesus Kristus untuk memenuhi janjinya menyelamatkan manusia. Para siswa yang terkasih, kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawa Yesus kepada manusia di dunia ini. Kerajaan Allah merupakan inti pokok dari seluruh ajaran Yesus. Sebelum Yesus hadir dan mewartakan kerajaan Allah, umat atau bangsa Israel sudah memiliki paham-paham tentang kerajaan Allah. Namun makna kerajaan Allah pada zaman bangsa Israel kadang dipahami secara berbeda oleh banyak orang. Oleh karena itu, dalam bab 2 ini kita akan mendalami materi-materi yang berkaitan dengan pewartaan Yesus, baik pokok pewartaannya yaitu kerajaan Allah maupun cara yang dipakai oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, yaitu melalui perumpamaan dan tindakan berupa perbuatan baik serta mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Pada bab 2 ini nanti kita akan membahas 3 tema, yaitu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Para siswa yang terkasih, sebelum kita melanjutkan materi atau kegiatan belajar mengajar ini, kita siapkan diri dulu. Posisi duduk diatur dengan baik dan benar. Jarak mata dengan layar HP atau layar monitor laptop komputer minimal 30 cm. Duduk dengan tegak. Baik, para siswa yang terkasih, kelas 8 ini rute perjalanan kita dalam belajar pada hari ini. Kita awali dengan bersama-sama untuk fokus mengikuti kegiatan ini. Semoga video ini bisa mengantarkan para siswa untuk lebih memahami materi bab 2, khususnya tema yang pertama ini. Nah, para siswa terkasih, dalam KBM online ini kita awali dengan doa pembukaan bersama-sama. Mohon berkat Tuhan, semoga
pikiran kita dibuka untuk memahami materi ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami umat-Mu, para putra-putrimu yang menyatukan hati mengangkat pujian-Mu, pujian bagimu, syukur bagimu ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini mohon bimbingan-Mu agar kami mampu menghayati karya keselamatan-Mu. Ajarilah kami ya Bapa agar kami memahami karya Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik para Tuhan terkasih, terima kasih sudah bersatu dalam doa bersama-sama. Kita kembali ke materi. Saya ulang kembali bahwa pada materi bab 2 tema yang pertama, pada bagian A kita akan belajar tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus Kristus. Nah, para saudara terkasih, untuk bab 2A tema yang pertama ini kita akan bersama-sama mengetahui bahwa tujuan dari kita belajar saat ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk memahami arti kerajaan Allah. Yang kedua, memahami pesan Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Yang ketiga, memahami kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Ini tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Para saudara terkasih, kita lanjutkan rute perjalanan kita. Kita masuk bagian inti materi pada hari ini. Semoga kita semakin siap, tidak mengantuk, dan tadi sudah sarapan, sudah mandi juga tentunya. Baik, kita lanjutkan ya. Para siswa yang terkasih, kita lihat bersama tentang kerajaan Allah. Di awal ini kita bersama-sama melihat bagaimana sih paham kerajaan Allah menurut bangsa Israel. Ini mereka menganggap kerajaan Allah itu dalam 3 paham, yaitu paham politis, paham apokaliptis, dan paham yuridis religius. Ya. Saya bahas satu persatu. Dengarkan ya. Untuk yang pertama, paham kerajaan Allah secara politis, yaitu paham yang beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Nah, dalam paham yang pertama ini kita tahu bahwa bangsa Israel atau Yahudi pada waktu itu, pada zaman Yesus, ketika Yesus hadir, itu mengalami penindasan penjajahan oleh bangsa Romawi yang lama. Mereka menderita, maka dari itu mereka berkeyakinan bahwa kerajaan Allah itu akan hadir jika ada tokoh pembebas yang gagah berani, kuat, seperti Samson, ya. Namun pandangan mereka ini keliru, karena justru yang hadir adalah Yesus yang datang dengan penuh cinta kasih. Kemudian kita lanjutkan paham yang kedua, paham apokaliptis. Ini berarti paham
yang memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Mereka menganggap bahwa penderitaan yang dialami bukan akhir dari segalanya, karena kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Itu paham yang kedua, paham apokaliptis. Kita lanjutkan untuk paham yang ketiga, paham yuridis religius. Ya. Paham ini memandang bahwa Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Nah, inilah paham yang ketiga, paham yuridis religius. Ya, ini tulisannya agak salah. Saya betulkan sekalian supaya tidak salah. Oke, sudah betul. Baik, saya ulangi lagi. Untuk paham kerajaan Allah ini pada zaman bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada waktu itu ada tiga, yaitu politis, apokaliptis, yuridis, religius. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat menurut Yesus Kristus sendiri, ini kerajaan Allah bagaimana yang dibawa pemahamannya, ya, berbeda sama sekali dengan tiga paham sebelumnya tadi. Nah, ini yang betul, bahwa menurut Yesus Kristus kerajaan Allah itu yang pertama bukan berarti daerah kekuasaan, ya, bukan berarti suatu wilayah kerajaan. Atau kalau di Indonesia ada kerajaan Majapahit, kerajaan apalagi ya, Tarumanegara, kerajaan Kediri, ya, bukan yang dimaksud itu suatu wilayah. Bukan ditunjukkan dengan suatu tempat yang ada di peta, tetapi yang sebenarnya adalah menunjukkan Allah sendiri yang hadir sebagai Raja Penyelamat. Ya, ini makna yang benar bagaimana kita memahami kerajaan Allah. Bukan suatu tempat, suatu nama kerajaan, suatu wilayah kekuasaan, tetapi bagaimana Allah sendiri hadir sebagai Raja Penyelamat. Baik, para siswa terkasih, hal ini juga dipertegas dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Dikatakan begini, bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah kutipan ayat kitab suci yang diambil dari Injil Markus yang menegaskan tentang kerajaan Allah itu bukan suatu yang menunjukkan suatu tempat atau wilayah kekuasaan. Nah, kita lanjutkan, para siswa terkasih. Bagi Yesus Kristus sendiri, pewartaan kerajaan Allah itu adalah pewartaan kerahiman Allah. Kerahiman Allah yaitu merupakan warta pengharapan. Sama seperti kalau kita ditinggal oleh orang tua kita keluar kota, maka pasti kita mengharapkan nanti orang tua kita pulang membawa oleh-oleh hadiah
Kalau kita merayakan ulang tahun, maka kita juga mengharapkan doa, hadiah berupa doa, itu yang utama. Selain itu juga kado dan ucapan selamat dari teman-teman kita. Maka bagi Yesus sendiri, kalau kita arahkan ke tema ini, bahwa kerajaan Allah itu merupakan warta pengharapan. Kita mengharapkan Allah yang Maha Rahim itu hadir bersama kita. Itu yang kita imani. Ini kado yang lebih indah tentunya. Para saudara terkasih, Yesus juga menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sebagai turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 18. Menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan, ya. Banyak sekali kuasa kejahatan yang ada di dunia ini, ya. Benci, iri, sombong, dendam, ya, marah, dan banyak lagi tentunya kuasa kejahatan yang tumbuh mengikuti zaman dari tahun ke tahun. Para saudara terkasih, Yesus juga mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum namun untuk menyelamatkan, ya. Allah yang meraja dalam hati kita, dalam diri kita, yang selalu kita imani. Tuhan, hadirlah, merajalah dalam diriku, sehingga kekuasaan jahat akan pergi. Ini yang harus kita pahami bersama. Baik, para saudara terkasih, semoga masih ada dan mendengarkan materi ini. Kita lanjutkan dengan memahami tentang kerajaan Allah ini dengan membaca Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Silakan yang memiliki aplikasi kitab suci online di HP atau di laptopnya, silakan dibuka, atau yang di dekatnya ada kitab suci, silakan tuh diambil dan dibuka Matius 6 ayat 25 sampai 34 dengan judul perikop, carilah dahulu kerajaan Allah. Baik, saya pandu dengan Alkitab yang ada di laptop saya. Semoga bisa membantu. Saya akan membacakan dan para siswa mengikuti atau menyimaknya dengan baik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, para Tuhan terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan, membaca Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Kita diminta untuk carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu hal-hal yang utama, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, dan tentunya juga untuk mencari hal-hal yang duniawi, mencukupi hal-hal yang duniawi itu juga penting. Tetapi hari ini kita diajak untuk mengutamakan mencari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan, hal-hal duniawi juga akan mengikuti, akan hadir bersama kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam diri kita. Para Tuhan terkasih, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jika kita hari ini merasa sedih, susah, merasa bete, merasa tidak nyaman, cukuplah untuk hari ini, ya. Jangan dibawa sampai besok, jangan diteruskan sampai besok, karena tadi dikatakan bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Nah, para Tuhan terkasih, kita lanjutkan. Setelah kita berproses dari awal sampai saat ini, juga mendengarkan bacaan Injil tadi, ada sedikit oleh-oleh atau hadiah. Karena saya murah hati, maka saya beri 3 oleh-oleh. Yang pertama, ini termasuk tugas 3 ya, karena ada 2 tugas sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua. Di tugas 3 ini ada 3 saja tugas atau pertanyaan yang gampang kok ini, ya. Yang pertama, jelaskan 3 pandangan bangsa Israel tentang kerajaan Allah. Tadi saya sudah menyampaikan di awal. Silakan para siswa mencari atau literasi dari buku, paket bisa, dari internet bisa, dari mendengarkan penjelasan Pak Ari jadi juga bisa. Kemudian yang kedua, bagaimanakah makna kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang ketiga, yang baru saja kita dengar, apa makna atau pesan Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 bagimu, ya. Cukup 3 hadiah atau 3 oleh-oleh ini saja. Semoga ini bisa disambut baik oleh siswa dengan cara mengirimkan ke Google Classroom kelas 9, kelas 8 ya, kelas 8 yang sudah saya siapkan ini. Pertemuan 1, 2, dan 3 ini masih saya jadwalkan. Besok akan launching sendiri jam 7 pagi sesuai dengan jadwal KBM kita. Nah, para siswa terkasih, kita kembali ke sini. Nah, perjalanan kita sudah
sampai garis finish untuk materi bab 2 tema yang pertama ini. Mari kita selesaikan kegiatan belajar mengajar kita dengan baik. Para saudara terkasih, saya berikan beberapa hal untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, Yesus hadir untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ya, Yesus hadir melaksanakan kehendak Bapa, menjelma menjadi manusia. Tugasnya ini mewartakan, menghadirkan kerajaan Allah. Ini tugas utama Yesus. Di samping itu juga Yesus menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, ya, melaksanakan kehendak Bapa. Tapi tugas utamanya ini adalah mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Ya. Kita juga harus ikut ambil bagian dalam tugas Yesus Kristus ini, ya, dalam tritugas gereja sebagai nabi, raja, dan imam. Sebagai nabi, tugasnya mewartakan kabar baik kepada sesama. Sebagai raja, memimpin dan melayani sesama kita. Dan sebagai imam, kita ambil bagian dalam tugas pengudusan, ya, membawa sesama keluarga, teman kita pada hal yang kudus. Nah, para saudara terkasih, kita lanjutkan. Sebagai murid Kristus, saya dan para saudara sekalian, kita diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Saat ini, para siswa di rumah, bawalah dan wujudkan suasana kerajaan Allah yang damai, penuh kasih, sukacita, sabar, lemah lembut, itu di rumah. Ya, berilah contoh. Juga kalau saat ini kita berada di dunia online, bawalah kerajaan Allah itu secara online. Buatlah status yang positif, yang memberi motivasi, yang membangun. Jangan sebaliknya status yang negatif, status yang menyindir orang lain di sosial media, status yang marah-marah, ya. Kita harus bijak dalam bersosial media, mewujudkan kerajaan Allah dalam sosial media, baik di FB, IG, WA, dan sebagainya. Nah, itu tugas kita sebagai murid-murid Yesus. Nah, caranya mewujudkan kerajaan Allah yaitu dengan mewujudkan suasana penuh kedamaian tadi, kekeluargaan, kebersamaan, penuh cinta kasih dan persaudaraan dimanapun kita berada saat ini. Kita berada di dunia nyata atau di dunia maya, silakan tugas kita untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Para saudara terkasih, sebagai bahan refleksi untuk akhir kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, saya mengajak para siswa untuk duduk dengan baik dalam keheningan, dan saya juga mengajak untuk kita merenungkan dalam hati, apakah saat ini Allah sudah meraja dalam diriku? Apakah saat ini Allah sudah meraja dalam diriku? Ini pertanyaan yang saya ajak untuk dijawab dalam hati masing-masing. Jika belum, maka tugas kita adalah menjadikan Allah sebagai raja dalam diri kita. Jika sudah, maka kita punya tugas untuk mempertahankan, meningkatkan supaya iman kita semakin baik dan Allah semakin meraja dalam diri kita. Dan mari kita buat niat untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam
segala perilaku kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itulah cerminan anak-anak yang beriman secara Kristiani. Baik, para siswa terkasih, di akhir kegiatan belajar mengajar ini saya akan mengirimkan kode. Kita akan bermain kuis. Nanti para siswa tinggal klik menti.com yang saya kirim melalui WA group, melalui koordinator kelas 8B. Silakan disambut ajakan saya ini. Saya menunggu para siswa secepatnya untuk hadir setelah saya kirimkan kode itu, dan kita akan bermain sambil mengulas kembali apakah materi yang saya sampaikan tadi sudah dikuasai atau dimengerti oleh para siswa. Ini contoh pertanyaan, nanti cuma ada 5 pertanyaan saja yang para siswa bisa jawab. Syaratnya siapa yang benar dan paling cepat itu yang akan berada di ranking atas. Para siswa terkasih, kiranya demikian akhir perjumpaan kita pada KBM online hari ini. Bab 2 tema yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan di komentar video YouTube ini, atau bisa melalui WA Pak Ari, atau nanti saya pasti akan menjadwalkan kegiatan Google Meeting untuk para siswa sekitar 10-15 menit. Bisa kita diskusikan beberapa hal jika ada pertanyaan. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Nanti tugas-tugasnya saya tunggu di forum Google Classroom kelas 8B. Baik, para siswa terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami para putra-putrimu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah belajar tentang kerajaan Allah yang Engkau wartakan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya penyelamatanmu yang Engkau nyatakan melalui Putramu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk berani mewujudkan suasana kerajaan Allah yang telah Engkau wartakan kepada kami, dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami mampu menjadi alat-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa terkasih, semoga kita senantiasa diberkati Tuhan, selalu sehat, jauhkan dari penyakit pandemi ini, sehat bersama keluarga. Titip salam hormat saya kepada orang tua dan keluarga di rumah. Semoga kita segera berjumpa kembali dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah. Terima kasih, salam dan doa saya. Bye-bye.